Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzammil Yusuf, Ketua Majelis Syuro PKS, Saudara Muhammad Sohibul Iman, beserta jajaran seluruh Majelis Syuro PKS yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Wakil Ketua MPR RI, Saudara Hidayat Nur Wahid, dan Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Tokoh-tokoh PKS yang hadir, Saudara Ahmad Saiku, Presiden PKS 2020-2025. Wakil Ketua Majelis Syuro, Saudara Suhama. Wakil Ketua Majelis Syuro, Saudara Aunur Rofik. Sekretaris Jenderal PKS, Saudara Muhammad Khalid. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Lebih dikenal AHY. Penerus SBY. Kok saya nggak disingkat ya? PS 08 aja, 8. Tapi angka 8 itu selalu hadir di hidup saya. Contoh, ya, saya pidato di PBB itu, majelis itu, ya, sidang umum, ya, General Assembly yang ke-80. Bayangkan. Hari ini adalah Munas ke-6. Benar? 6 ya. Tanggalnya 29. Benar? 2 tambah 9 adalah 11. Iya kan? 11 itu 2. September 9 kan? 2 tambah 9, 11. 2 kan? 2025, 9. Benar? Tambah 2, 11. 2 kan? 2 tambah 6, 8. Jadi memang hari baik. Seharusnya saya diundang kemarin, benar ya? Tapi kalau kemarin nggak jumlahnya nggak 8. Jadi terima kasih PKS berkenan menerima saya sehari setelah itu. Kan nggak bisa saya ngarang ini, ya kan? Ini kalau orang Jawa bilang tondo-tondo. Ini presiden kalau kasih sambutan harus serius kan? Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan, Profesor Yasirli. Silakan duduk. Udah hampir setahun, udah santai aja Pak, relax. Kopassus itu dulu. Saudara-saudara, saya terkesan sama PKS. Kenapa? Waktu PKS gabung di koalisi kami, ya kan? Setelah merantau sebentar, kembali.
Setelah gabung, ya kan, saya minta silakan ajukan kader yang terbaik untuk di kabinet, iya kan? Saya pikir pasti, ya kan, kader politik, entah tokoh-tokoh yang terkenal, yang disampaikan profesor dari ITB. Boleh juga PKS ini. Jadi ternyata PKS ini juga punya suatu rasa tanggung jawab besar kepada negara. Yang diajukan teknokrat, ya, teknokrat. Walaupun saya percaya di semua partai banyak juga yang teknokrat, yang capable, dan saya alhamdulillah terima. Jadi saudara-saudara, terima kasih PKS sampai sekarang yang saudara tunjuk berprestasi, bekerja dengan sangat baik. Ya. Walaupun saya perhatikan menjelang 1 tahun rambut putihnya tambah banyak gitu. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Letnan Kolonel Infantri Teddy Indra Wijaya. Para anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang saya muliakan para pimpinan ormas Islam yang hadir di sini, terutama yang saya banggakan, para pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera, seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, beserta seluruh keluarga besar PKS dimanapun saudara berada. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Sholawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Imam Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini. Ini kehormatan yang besar bagi saya. Saya minta maaf tidak bisa hadir kemarin, tapi saudara-saudara sangat baik hati mempersilahkan saya hadir hari ini. Saudara-saudara, kita hadir, kita hidup dalam keadaan sekarang yang kita sama-sama merasakan. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan dengan ancaman. Perang di mana-mana terjadi. Perang dahsyat yang di luar bayangan kemanusiaan kita. Bahkan di Eropa mereka sangat khawatir meletusnya perang dunia ketiga dengan perang nuklir. Saudara-saudara sekalian, bencana kemanusiaan, katastrof, di mana puluhan ribu ibu-ibu, anak kecil, orang tua yang tidak berdosa menjadi korban yang luar biasa. Ini terjadi. Saudara-saudara sekalian, ini terjadi di tengah bangsa kita sedang membereskan rumah tangga kita, sedang membereskan diri kita sendiri, sedang
membereskan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita merasakan semua kekurangan-kekurangan bangsa kita. Dalam pidato saya pertama di hadapan MPR RI waktu saya disumpah, dilantik, saya sudah mengatakan kita harus berani menghadapi, menatap, melihat kekurangan kita sendiri. Kita harus berani melihat kekurangan bangsa kita sendiri. Kadang-kadang melihat kekurangan, melihat ketidakbenaran itu sangat sulit. Kadang-kadang kita tidak mau melihat kekurangan. Saudara-saudara sekalian, kita merasakan semua. Seluruh bangsa kita merasakan kekurangan-kekurangan tersebut. Kita merasakan, selalu kita mengerti dan memahami bahwa negara kita penuh dengan kekayaan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian cukup besar dari rakyat kita belum menikmati kekayaan tersebut. Sebagian rakyat kita masih hidup dalam kesusahan, masih hidup dalam kesulitan, masih hidup dalam kemiskinan. Kita menyadari hal itu. Masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang diutarakan oleh banyak pakar di mana-mana, kita fahami. Saudara-saudara fahami. Karena itulah saudara berpolitik. Saya ingatkan, apa arti politik? Arti politik dalam ilmu, ya, arti politik, kalau kita buka buku-buku, arti politik adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik. Keinginan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti yang murni dari politik. Tapi ternyata karena manusia penuh dengan nafsu, penuh dengan naluri-naluri yang ingin dominasi, ingin berkuasa untuk kepentingan sendiri, terjadi pengertian yang negatif. Artinya adalah bahwa politik adalah keinginan merebut kekuasaan dan bahkan dengan segala cara. Benar, politik adalah berurusan dengan kekuasaan. Tapi kekuasaan itu harus diminta dari rakyat. Rakyat harus memberi kekuasaan secara sukarela, secara legowo, secara ikhlas. Baru si penerima kekuasaan harus menerima kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dengan searif-arifnya, dengan sejujur-jujurnya, dan dengan seutuhnya bekerja untuk yang memberi kekuasaan tersebut. Baru suatu negara itu berhasil. Negara ada berapa macam di dunia ini? Negara yang berhasil dan negara yang tidak berhasil. Tentunya kita ingin jadi negara yang berhasil. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Presiden PKS, negara yang berhasil adalah negara di mana semua rakyat bisa hidup dalam kecukupan. Kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, PKS sebagai partai politik dengan Demokrat, dengan Gerindra,
dengan partai-partai lain, kita membentuk partai politik, karena itu adalah pilihan kita sebagai bangsa. Kita memilih hidup secara demokrasi. Demokrasi yang kita pilih adalah demokrasi melalui keterwakilan. Pelaku demokrasi adalah partai-partai politik. Dan kita lakukan melalui kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diberikan melalui pemilihan umum dan pemilihan daerah. Ini konsensus, ini kesepakatan, ini keputusan politik. Jadi, kalau kita ingin berhasil sebagai bangsa, kita harus sepakat dengan hal ini. Dan kita harus konsekuen dengan hal ini. Dan kita harus patuh dengan keputusan rakyat. Saudara-saudara sekalian, dalam kurun waktu 80 tahun kita telah mengalami pasang surut. Kita pernah mengalami perang ideologi. Kita pernah mengalami perang saudara, kita pernah mengalami gangguan-gangguan dari mana-mana. Tapi alhamdulillah kita sekarang utuh, kita sekarang kuat, kita sekarang masih berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita mengerti banyak kekurangan. Antara lain, kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti hampir semua negara ada korupsi. Tapi korupsi di kita harus kita akui. Menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Rakyat sudah mengerti. Rakyat tahu. Dan pemerintah yang saya pimpin, saya sendiri sebagai mandataris, penerima mandat dari rakyat, penerima kekuasaan dari rakyat, saya bertekad untuk memenuhi janji dan sumpah saya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang, ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator. Saudara-saudara sekalian, saya ambil kesimpulan dan akan saya panggil Jaksa Agung, semua penegak hukum. Ini PKS banyak juga tepuk tangannya ini. Sayang pemilu masih lama itu. Enggak. Kembali nih, serius, ini serius. Kalau banyak emak-emak aku grogi juga di sini. Enggak, ini serius ya, kembali. Saya akan panggil, ternyata iya, koruptor-koruptor itu memang luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah.
Dan korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi. Atau korupsi yang tersamar. Ya, seolah legal tapi nyolong. Ini pinternya orang pinter. Repotnya orang pinter itu sering pinter nyolong. Aku heran juga ini gimana caranya itu. Jadi saudara-saudara, yang paling parah adalah kerugian sistemik. Ya, koruptor itu brengsek. Dia nyolong. Berat. Ada yang nyolong 2T, ada yang nyolong 3T. Ya kan saya lihat banyak geleng-geleng kepala. Nah inilah untuk orang PKS 2T banyak sekali. Benar ya? Begitu aku omong 2T, ada yang geleng-geleng kepala 2T. Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang hampir tiap tahun. Mungkin kalian nggak geleng-geleng kepala lagi kalian. Harus panggil dokter. Serius. Ini saya karena banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara. Jadi saudara-saudara, tapi saya yakin di dalam hatinya wartawan-wartawan, sebetulnya apa yang saya ngomong, mereka merasakan. Karena wartawan pun penghasilannya sedikit. Benar. Yang mungkin duitnya banyak, ya bos-bos kalian. Tapi wartawan ya gajinya, ya kan? Jadi saudara-saudara, ini adalah yang saya lihat, ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Sebagai contoh, di Bangka Belitung yang untuk cukup lama menjadi pusat tambang timah terkemuka di dunia. Itu terdapat 1.000 tambang ilegal. 1.000 tambang ilegal. Mulai tanggal 1 September kemarin, saya perintahkan TNI, Polri, Bea Cukai bikin operasi besar-besaran di Bangka Belitung. Menutup yang selama ini hampir 80% hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun. 80% timah kita tutup dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, ada yang pakai. Sekarang tutup. Tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar. Kita perkirakan
September, Oktober, November, Desember kita bisa selamatkan 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan 45 triliun. Dari 2 pulau ini saja. Tetapi yang lebih merisaukan tapi juga memberi harapan, ternyata limbahnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena limbahnya ternyata berisi mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Jadi saudara-saudara, mungkin pejabat-pejabat kita tidak mengerti, dia kira limbah. Padahal tanah jarang. Makanya ini sekarang saya perintahkan Bea Cukai itu harus merekrut beberapa ahli-ahli kimia supaya ngecek. Dia lihat pasir, padahal ini pasirnya nilainya luar biasa. Saudara-saudara, di banyak bidang sama. Nikel, batu bara, boksit, hampir semua. Terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan sangat banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan. Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara. Saudara-saudara sekalian,